Iya, masih tentang tahu, rasa yang lezat, tekstur yang lembut, dan harga yang terjangkau membuat tahu begitu digemari. Berbagai kandungan zat yang dibutuhkan di dalam tubuh kita pun juga ada di dalam tahu. Siapa tidak kenal makanan yang satu ini? Tahu. Ribuan tahun lalu, seorang bangsawan dari dinasti Han sudah menemukan tahu di Cina. Semenjak itulah, tahu menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan laut. Hingga akhirnya sampai ke Indonesia, makanan kaya protein ini pun cukup digemari. Kata tahu merupakan serapan dari bahasa Hokkien, tauhu, yang berarti kedelai terfermentasi. Di Indonesia ada berbagai jenis tahu yang diperdagangkan, mulai dari tahu putih yang rasanya tawar, tahu kuning yang diolah dengan kunyit, atau tahu kulit yang digoreng setengah matang. Masakan berbahan dasar tahu lazim tersaji di meja makan tiap keluarga, termasuk bagi Dewi. Ibu rumah tangga ini rutin mengolah tahu untuk dikonsumsi keluarga 3 kali dalam seminggu. Biasanya ia mencampur tahu dengan sayur. Sang buah hati pun menikmati sajian olahan kedelai ini dengan lahap. Karena tahu lebih enak ya dikonsumsinya juga kan, dimasaknya itu kan lebih bervariasi, bisa dicampur sama sayur gitu. Digoreng, dimasak macam-macam juga bisa gitu. Ibu dua anak ini bahkan sudah mengenalkan tahu saat putrinya berusia 1 tahun. Tekstur tahu yang lembut membuatnya selalu menjadi pilihan utama sebagai asupan protein keluarga. Siapa sangka, tahu mengandung sejumlah zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya protein, karbohidrat, lemak, sejumlah vitamin dan mineral. Lemak tak jenuh pada tahu membuatnya aman bagi jantung. Meski kandungan proteinnya lebih sedikit dari tempe, namun kualitas proteinnya tidaklah berbeda. Tahu atau tempe itu proteinnya protein nabati, dia tidak mengandung kolesterol dan lemaknya lemak tidak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh orang udah tahu manfaatnya bisa menurunkan total kolesterol kita. Kandungan protein dalam tahu memang tak sebanyak protein hewani. Namun campuran protein nabati dapat membuatnya menjadi sama baik dengan protein hewani. Selain itu, protein kedelai yang terdapat dalam tahu juga dapat membantu menurunkan kolesterol sehingga membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Kandungan kalsium di dalam tahu juga diperlukan untuk proses mineralisasi tulang pada anak-anak yang masih berkembang. Sedangkan untuk manula, baik untuk menjaga matriks tulang agar tidak rusak. Tahu juga memiliki kandungan kalori yang turut menopang energi. Meskipun harus dikonsumsi setiap hari, asupan protein juga tak baik bila berlebihan. Karena protein yang berlebih akan membuat hati dan ginjal bekerja ekstra. Idealnya konsumsi 60 gram protein setiap hari yang setara dengan 3 potong tahu ukuran sedang. Tahu sempat menghilang di pasaran karena minimnya stok kedelai. Namun kini keberadaan tahu ada di mana-mana. Harganya terbilang stabil karena tidak terpengaruh dengan perayaan hari besar. Rp7.000 untuk 10 tahu ukuran sedang dan Rp3.000 untuk 1 tahu besar. Sedangkan tahu kualitas tinggi dijual dengan kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kemasan. Rasa yang lezat, tekstur yang lembut, dan harga yang terjangkau membuat tahu terus digemari hingga kini. Anggi Yuniarti, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Tahu tentunya menjadi makanan yang sangat favorit sekali karena mengandung vitamin B12, B kompleks, dan juga vitamin E yang sangat bagus untuk kulit. Kamu penggemar tahu nggak? Oh iya, lihat dong makanya kulit saya. Memang sih tidak sehalus kamu berdua. Tapi dulu kan saya tuh sempat jerawatan. Ya kan saya waktu itu sempat dikasih tahu sama teman saya yang memang ahli gizi. Kamu coba deh perbanyak makan protein. Ya sumbernya bisa dari tahu, dari tempe, dari kacang kedelai lah pokoknya. Ternyata memang membaik loh. Berkurang, sangat berkurang. Terbukti dong sih sekarang hasilnya. Tapi memang ini loh, kalau tahu itu bisa dipakai buat masker juga. Karena kalau pakai buat masker itu buat mengencangkan kulit. Ini manfaatnya buat perempuan juga banyak nih, saya dapat informasinya. Satu, pertama bagus untuk diet karena
kandungan proteinnya tinggi tapi kalorinya rendah. Kedua, menurunkan resiko kanker terutama pada perempuan. Ketiga, menunda proses penuaan dini karena kalau tadi itu kalau misalnya kita pakai masker atau dikonsumsi itu elastisitas kulit bisa bertambah. Dan yang terakhir yang paling penting, menyuburkan rambut. Siapa yang nggak mau perempuan rambutnya tumbuh subur? Betul, dan kita tidak lupa nih untuk bisa membantu kecerdasan dan daya ingat kita. Jadi dikasih buat anak-anak nih bagus sekali. Apalagi sekarang sudah bisa berbagai macam dengan tahu dikreasikan macaman makanannya. Bentuk seperti tadi kan, ada stik tahu, cheesecake, cheese tahu. Saya pengen coba tuh, nanti saya pengen tanya sama Reska tuh persisnya tuh di Kelapa Posisi Gading Kelapa sebelah Gading mana sih? sebelah mana? Coba nanti kita langsung cari saja di internet ya Adrian untuk alamatnya. Ya.